Hai sahabat Dr. Vito, akhir-akhir ini mungkin sebagian orang masih takut untuk ke rumah sakit padahal mereka butuh informasi kesehatan dan juga banyak sekali hoax yang beredar dan ini sangat menyesatkan. Karena itu saya memberikan video saya secara gratis, Anda boleh subscribe secara free sekarang juga. Anda boleh tekan tombol lonceng supaya setiap ada video baru Anda boleh mendapatkan notifikasinya. Dengan demikian Anda juga mensupport kami, mendukung kami untuk terus memproduksi video yang berguna bagi masyarakat. Tanda-tanda penyakit jantung. Memang sekarang ini banyak orang yang sering tiba-tiba nyesek ya. Apalagi lihat omset pada turun, nyesek. Lihat ada orang yang di PHK, dirumahkan, nyesek. Atau tinggal tunggu waktu nih, aduh nih bulan gajian, bentar lagi nih akhir bulan, deg-degan. Lihat tagihan, deg-degan. Nah, apakah memang deg-degan atau nyesek ini adalah penyakit jantung? Jawabannya benar. Memang karena riwayat penyakit jantung ini bisa saja kita tanyakan dari keluhan seperti itu. Jadi contoh nih, orang sesek. Sesek ini merupakan salah tanda penyakit jantung yang memang paling sering dirasakan selain dari nyeri dada. Karena apa? Sesak napas bisa diakibatkan karena pompa jantung yang semakin lemah. Nah, tapi ingat, tidak semua sesak berasal dari jantung. Nah, kita tahu ini penyakit jantung kalau apa? Kalau misalkan sesak ini timbul ketika tidur terlentang. Terutama di malam hari karena tidur sempat lama. Dan ini ketika dia duduk, seseorang duduk dan tidur setengah duduk atau dengan bantal yang banyak, maka sesaknya akan berkurang. Nah, ini salah satu tanda yang khas bahwa ini adalah sesak napas karena penyakit jantung. Dan yang kedua adalah ketika sesak ini timbul setiap kali melakukan aktivitas yang lebih berat atau misalkan penyakit yang ringan, tergantung dari derajat kelemahan jantungnya. Kalau yang lemah jantung yang sudah parah, maka dia mandi pun atau bahkan bicara pun itu sudah sesak atau sudah lelah buat dia. Nah, yang paling awal dari sesak napas adalah biasanya lelah. Jadi sebelum dia menjadi sesak napas, biasanya dia lelah. Rasanya capek gitu, cepat capek. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi sesak napas bisa merupakan penyakit jantung apabila seperti yang tadi saya sebutkan tadi, makin berat ketika aktivitas, makin ringan atau berkurang ketika istirahat atau ketika tidur malam, dia lebih baik dengan bantal yang agak tinggi atau bahkan duduk baru merasa lebih enakan. Itu adalah contoh ciri khas sesak napas akibat jantung. Nah, yang kedua adalah sakit dada. Nah, sakit dada ini beda nih nyeri dadanya. Orang sering kalian nanya ya, kalau nyeri dada seperti apa sih? Dok, ini jangan-jangan sakit jantung. Nah, sakit dada itu yang sakitnya khas untuk nyeri dada jantung adalah sakit dada yang seperti ditekan, seperti diremas. Terutama bila ketika aktivitas. Naik tangga, turun tangga, tiba-tiba sakit dadanya. Tapi kalau lagi diam, istirahat, normal, nggak ada apa-apa. Lagi aktivitas, lagi goes, lagi lari, kok tiba-tiba sakit dadanya muncul. Nah, itu mesti hati-hati ya. Tapi ingat, ada juga sakit dada ketika serangan jantung. Lagi diam, enak-enak, malam-malam, subuh-subuh, baru bangun, atau baru mau tidur, atau lagi nonton film, nonton bola, tiba-tiba sakit dada. Lagi rapat, tiba-tiba sakit dada. Sakit dada yang hebat, sampai keringat dingin, keluar sampai di lengan kirinya, sampai di dagunya, tembus di punggung belakang, seperti ditekan. Wah, itu sakit banget ketika lagi diam aja, duduk aja. Nah, itu juga mesti hati-hati. Ada juga pasienku lagi sementara menyetir, tiba-tiba sakit dada sampai keringat dingin. Wah, itu harus hati-hati juga. Nah, ini kadang-kadang memang kita mesti khawatir karena apa? Kalau kita mengalami hal seperti itu, harus segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Minta pertolongan, segera di EKG, segera cek lab, segala macam. Ada pertolongan pertama yang akan dilakukan di rumah sakit. Jadi karena itu, apabila ada keluhan seperti tadi, segera ke rumah sakit. Ya, keluhan yang lain memang kadang-kadang sakitnya orang karena serangan jantung ini mirip dengan sakit mah. Sakit di ulu hati. Sakit sekali seperti, aduh, ini sakitnya sakit banget. Kadang-kadang orang menyalah artikan ini seperti sakit mah. Tapi ketika sudah disertai keringat dingin, apalagi disertai sesak, maka hati-hati, jangan-jangan itu sebenarnya bukan mah tapi serangan jantung. Jadi lebih baik segera diperiksa, lebih baik waspada. Waktu adalah otot jantung. Artinya apa? Time is muscle. Semakin lama dibiarkan, maka semakin banyak otot jantung yang mengalami kematian. Sehingga risiko untuk terjadinya henti jantung mendadak, lemah jantung di kemudian hari itu semakin besar. Jadi karena itu sebaiknya segera bergegas ke rumah sakit atau mencari pertolongan medis. Ya, harus segera. Nah, yang berikutnya yang sering dirasakan juga adalah debar-debar. Nah, ini dia nih, debar-debar. Debar-debar ini kadang-kadang muncul, ada yang mengeluh karena, wah, habis minum kopi, habis minum teh, kadang juga debar-debar muncul sendiri. Nah, debar-debar ini memang bisa jadi merupakan tanda aritmia. Nah, caranya kita periksa gampang, kita cek aja, karena detak jantung yang berdebar-debar ini bisa karena irama listrik jantung yang nggak beraturan.
Nah, ini menyebabkan orang kadang-kadang pingsan, kadang-kadang lemes, kadang-kadang keringat dingin tanpa sebab, sehingga harus hati-hati, apalagi jika pernah ada riwayat pingsan. Dan bagaimana cara mengeceknya? Cek dengan EKG. EKG atau elektrokardiografi sangat mudah. Dan ada yang resting ketika lagi istirahat, kita cek. Ada juga yang untuk mengetahui dengan mobile EKG. Karena apa? Gini, ketika sedang debar-debar, mungkin kita nggak dalam keadaan diperiksa di rumah sakit pastinya, atau bukan lagi diperiksa di klinik, atau bukan lagi diperiksa oleh dokter. Ketika di EKG pertama, mungkin saja normal. Tapi itu kan terjadi sewaktu-waktu. Kadang lagi kerja, kadang lagi tidur, diam aja, kadang lagi kita lagi istirahat, kok detak jantungnya kedengaran banget, kadang lagi minum kopi, kok tambah kenceng. Nah, kita nggak tahu. Jadi karena itulah, detak jantung itu muncul sewaktu-waktu. Nggak mungkin cuma sekali diukur langsung ketahuan. Jadi kadang-kadang kita perlu pemeriksaan EKG mobile. EKG mobile ini namanya Holter. Jadi kita bisa rekam terus, mungkin 24 jam, 48 jam, bahkan sekarang ada sampai 7 hari berturut-turut direkam terus. Ditangkap. Di bagian mana tuh yang debar-debar, dicek, dilihat pasti. Oh, ini penyebabnya. Nah, apakah perlu minum obat? Kadang nggak perlu. Karena itu kita harus tahu pasti apakah ini jenis aritmia atau gangguan irama jantung yang berbahaya atau enggak. Perlu nggak obat? Perlu nggak diablasi? Atau perlu nggak kita kateter? Perlu nggak kita lakukan sesuatu yang khusus? Atau mungkin kita biarkan aja? Nah, jangan sampai kita terlewat sesuatu yang sebenarnya kita bisa periksa. Deteksi secara dini, menjaga pola hidup, itu bisa mengurangi risiko penyakit jantung sampai 85%. Jadi sangat ironis kalau penyakit jantung yang memang benar, penyakit jantung sangat berbahaya. Penyakit jantung sangat mendadak tiba-tiba. Tapi kita bisa menebak sebelumnya, memprediksi sebelumnya. Kita bisa mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi. Sehingga kita bisa deteksi lebih awal. Lebih baik kita waspada daripada kita menyesal. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.